Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mulai responsi praktikum parasitologi 2. Namun pada slide ini saya akan sajikan dulu pendahuluan untuk praktikum. Nah, yang akan kita pelajari pada parasitologi 2 ini adalah mengenai arthropoda atau hewan berbuku. Atau kita bisa juga sebut entomologi mengenai serangga. Ya. Tapi secara garis besar kita belajarnya arthropoda, hewan berbuku-buku. Oke, arthropoda medik ya, atau bisa entomologi kedokteran, ilmu yang mempelajari arthropoda khusus penyebab dan penular penyakit pada manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, contohnya serangga sebagai penyebab langsung ya. Nah, itu karena dia bisa menimbulkan penyakit, kelainan organ tubuh atau menimbulkan gangguan tertentu terhadap tubuh. Jadi dia langsung menjadi penyebabnya dan menimbulkan gangguan atau penyakit tertentu. Contoh, kita contohkan di sini ada Sarcoptes KB, bisa menimbulkan penyakit skabiesis atau dalam bahasa Indonesia ada yang menyebut kudis ya atau gudig ya atau gatal-gatal begitu ya, dermatitis. Nah, ini gatal-gatal itu disebabkan oleh serangga Sarcoptes KB. Kita mungkin nggak kebayang kalau di kulit ada serangganya ya. Ternyata ada. Ini Sarcoptes KB itu bisa masuk ke bawah lapisan kulit gitu ya. Kemudian dia membuat terowongan-terowongan tempat dia berbiak. Ya, dia kawin, dia bertelur ya, dia jalan-jalan ya, dia tempat hidupnya di bawah kulit. Kita jadi terganggu ya, gatal-gatal ya. Nah, kemudian serangga selain bisa menjadi penyebab langsung, bisa juga sebagai vektor ya. Vektor atau hanya penular saja ya. Menularkan mikroorganisme tertentu penyebab penyakit ya dari penderita kepada manusia sehat. Jadi sebenarnya dia sendiri bukan penyebab penyakitnya, tetapi dia hanya menularkan. Ya, dia membawa mikroorganisme lain. Contoh, nyamuk Anopheles, ya, dia vektor penular penyakit malaria. Jadi di dalam tubuhnya sudah ada plasmodium. Dari penderita kemudian dia pindahkan ke manusia sehat, menjadi tertular ya. Dia memindahkan mikroorganismenya, plasmodiumnya dibawa ya. Kemudian ditularkan gitu ya. Nah, itu ada terbagi menjadi dua ya, arthropoda itu bisa sebagai penyebab atau penular. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, ini ada pengaruh arthropoda terhadap kesehatan. Dia bisa menjadi penyebab penyakit ya. Misalnya ada entomofobi, penyakit rasa takut gitu ya. Takut pada sesuatu secara berlebih. Kalau entomofobi itu takut terhadap serangga. Ya. Kemudian ada fobia-fobia yang lain ya. Misalnya takut terhadap ketinggian gitu ya. Atau ada yang takut terhadap mamalia berbulu begitu ya. Ada yang takut terhadap ular ya, beda-beda. Nah, untuk takut kepada arthropoda atau terhadap serangga disebutnya ada entomofobi. Contohnya, dia takut kalau lihat laba-laba gitu ya. Atau takut lihat kecoa. Tapi mungkin khusus binatang-binatang tertentu ya, tidak semua serangga. Oke, kemudian bisa menimbulkan ketidaknyamanan, annoyance ya, atau gangguan ketenangan hidup. Misalnya, dia jadi kurang tidur karena banyak nyamuk, banyak lalat ya. Itu gangguan terhadap kesehatan manusia juga. Kemudian menyebabkan kehilangan darah ya. Misalnya ada binatang-binatang tertentu ya atau
serangga ya atau arthropoda yang dia itu mengkonsumsi darah manusia ya. Contohnya gigitan nyamuk ya. Kemudian cimex atau kutu busuk ya, atau kutu kepala ya. Mereka menghisap darah manusia ya. Jadi kalau banyak ya cukup signifikan juga ya. Bisa kehilangan darah ya, berapa cc begitu ya, misalnya sehari karena banyak begitu. Nah, itu juga menimbulkan gangguan kesehatan terhadap manusia, di samping menimbulkan juga nanti ada gatal-gatal ya. Kemudian menyebabkan kerusakan indera. Nah, contohnya ini kemasukan serangga pada malam hari. Dan apabila digosok, bagian tubuh serangga yang keras dan tajam menimbulkan luka dan iritasi pada mata. Contohnya ini indera mata ya. Contohnya ada Drosophila melanogaster atau rametuk ya. Kalau rametuk banyak ya kemudian masuk ke mata, apalagi kalau menjelang maghrib ya suka ada binatang mungkin serangga juga kecil-kecil. Itu kita naik motor ngebut kemudian masuk. Nah, itu kan menyebabkan iritasi juga gitu ya. Nah, itu juga menimbulkan gangguan kesehatannya pada manusia. Kemudian menyebabkan keracunan. Nah, serangga juga ada yang mempunyai racun ya. Sehingga nanti kalau dia menggigit atau menyengat, nah ini akan menimbulkan gejala keracunan ringan ya, bisa ringan atau lokal ya. Atau sampai juga keracunan sistemik ya, dia masuk ke organ yang lain begitu ya. Keracunan berat ya, bisa menimbulkan kematian. Misal sengatan lebah. Sengatan lebah cenderung dia lebih ringan, mungkin lokal ya. Tapi tergantung lebahnya juga. Kalau lebah yang cukup kuat itu juga bisa parah ya. Kalau racunnya yang cukup kuat. Kemudian gigitan kalajengking atau sengatan gitu ya, sengatan kalajengking atau skorpion. Nah, ini juga sangat berbahaya ya. Atau misalnya ada yang berbahaya misalnya dari racun laba-laba black widow. Nah, itu seringkali terjadi kematian ya black widow. Tapi di Indonesia sih jarang sepertinya ya. Kalau di Australia itu kasusnya ada ya, suka dilaporkan. Nah, kemudian bisa juga menimbulkan dermatosis atau gatal-gatal di kulit ya. Misalnya gigitan nyamuk, kutu badan, kutu busuk atau kutu rambut gitu ya. Nah, itu banyak macamnya ya kutu, nanti kita pelajari. Ini bisa selain kehilangan darah, kita juga akan merasakan gatal-gatal pada kulit. Kemudian bisa juga menyebabkan alergi, yaitu kepekaan yang berlebihan atau hipersensitivitas terhadap protein yang berasal dari tubuh serangga atau produk yang dihasilkan oleh serangga. Ya, misalnya ada yang punya penyakit asma, ya. Maka apabila dia terhirup tungau debu, ya, maka akan langsung bereaksi, penyakit asmanya kambuh. Nah, itu merupakan salah satu hipersensitivitas karena arthropoda. Kemudian ada miasis ya, atau invasi pada organ dan jaringan tubuh yang masih hidup oleh larva serangga. Jadi jaringan tubuh yang masih hidup, orangnya masih hidup ya, kakinya masih bisa berjalan. Namun, kenapa ada serangga hidup di sana gitu ya. Nah, ini contohnya ada larva lalat pada luka kotor akibat kecelakaan atau luka pada kaki penderita diabetes ya. Karena si serangga itu dia bertelur di sana ya. Kemudian si telurnya menetas, larvanya makan jaringan-jaringan
pada luka tersebut ya. Jadi larvanya hidup ya seperti belatungan gitu ya. Itu anak-anak dari arthropoda, anak lalat misalnya. Nah, itu namanya meiosis ya. Nah, kalau tadi kita membahas arthropoda sebagai penyebab penyakit, sekarang kita membahas sebagai penular penyakit. Oke, arthropoda sebagai penular penyakit bisa sebagai tuan rumah sementara atau bisa sebagai vektor penular. Tuan rumah sementara atau intermediate host, serangga bisa menularkan mikroorganisme sebagai penyebab penyakit ya secara pasif atau tidak langsung. Contoh, ketam air tawar, kelas Crustacea merupakan intermediate host larva cacing Diplobothium latum. Jadi, si arthropodanya atau si ketam air tawarnya itu tidak apa-apa ya, namun dia bisa menjadi intermediate host larva cacing ya Diplobothium latum. Kemudian arthropoda sebagai vektor penular bisa sebagai vektor penular vektor mekanik ya, bisa juga sebagai vektor biologik. Nah, ada perbedaannya. Kalau pada vektor mekanik di dalam tubuh serangga, mikroba yang dia bawa ya tidak mengalami perubahan bentuk ya, tidak mengalami perubahan bentuk. Jumlah atau sifatnya. Jadi serangganya cuma di bawah saja tapi tidak mengalami perubahan bentuk, jumlah maupun sifat. Contoh, lalat Musca domestica ya atau lalat rumah. Dia menularkan penyakit amoebiasis ya karena amoeba atau disentri basiler karena misalnya E. coli ya atau askariasis ya cacing kecacingan karena askaris. Nah, si lalat itu hanya sebagai vektor mekanik. Jadi kalau dia hinggap di tempat kotor atau tempat sampah ya, kemudian nempellah amoeba ya, histolitika misalnya, nempellah Escherichia coli atau nempellah telur cacing ya, misalnya seperti itu. Kemudian dia bawa di kakinya itu, kemudian dia hinggap pada satu makanan misalnya ya, pada nasi. Nah, kemudian dia hinggap. Dia memindahkan ya, menularkan, memindahkan gitu ya. Kalau mekanik itu dia cuma memindahkan saja si tadi amoeba, E. coli dan askaris cuma dipindahkan saja ke nasi begitu ya atau ke makanan apapun yang dia hinggapi. Nah, jadi si makanan tadi sudah mengandung mikroorganisme yang dia bawa. Jadilah orang yang makan itu ketelan gitu ya. Pada makanan itu yang ada mikroba penyebab penyakit itu ketelan. Jadilah diare begitu ya. Jadilah disentri begitu ya. Jadilah kecacingan. Nah, si lalat itu hanya sebagai vektor mekanik. Kemudian, apabila dia berlaku sebagai vektor biologi, di dalam tubuh serangga tersebut, mikroorganisme penyebab penyakit mengalami perubahan bentuk, jumlah, dan sifat. Ya. Oke, dalam kata lain, dia bisa mengalami daur hidup, ya, atau sebagian daur hidup di dalam tubuh serangga. Contoh, nyamuk Anopheles, ya, dia kan membawa plasmodium. Tapi plasmodium sendiri itu dia siklus hidupnya harus pada 2 hospes ya. Pada hospesnya manusia dan pada nyamuk Anopheles. Pada hospes manusia dia melakukan reproduksinya aseksual. Namun nanti kalau sudah terbentuk gametosit ya. Kemudian gametositnya kan masuk dihisap lagi sama nyamuk Anopheles dari penderita malaria ya, dihisap gitu, masuk ke dalam tubuh nyamuk. Nah, dalam tubuh nyamuk akan
melakukan reproduksi seksual si plasmodiumnya. Ya. Nah, jadi si nyamuk itu sebagai vektor, tapi vektornya biologik. Kalau dia menghisap darah manusia yang sehat, dia sambil menularkan plasmodium tadi, gitu ya. Nah, jadi plasmodium itu mengalami sebagian daur hidupnya pada tubuh nyamuk, pada tubuh arthropoda. Jadi dikatakan Anopheles itu sebagai vektor biologik. Jadi dia tidak hanya vektor mekanik kayak lalat tadi, tapi sebagai vektor biologi karena mikroorganisme yang dia bawa mengalami perubahan bentuk, jumlah, dan sifat di dalam tubuh serangga itu. Baik, kita lihat ciri-ciri dari arthropoda itu sendiri apa sih ya? Yang pasti tubuhnya bersegmen-segmen atau bisa dikatakan berbuku-buku. Kemudian tonjolan di tubuhnya selalu berpasangan. Misalnya antena ada 2, kaki ada 3, ya sayap ada 2. Jadi pasti berpasangan. Kemudian tubuhnya itu bilateral simetris sama kanan kiri. Apabila dia dibelah di tengah, jadi kanan kirinya sama, gitu ya. Jadi kalau menemukan satu arthropoda, kakinya di sini ada 3, di sini ada 2, berarti bukan dari sananya seperti itu, tapi ada yang patah 1, gitu ya, karena selalu berpasangan dan simetris. Oke, kemudian dia punya cangkang atau rangka luar, ya. Kalau seperti kita ya, manusia rangkanya di dalam, ya, skeletonnya di dalam tulang, ya. Kalau arthropoda itu rangka luar disebut exoskeleton, ya, exoskelet. Jadi ada bagian keras di luarnya, tetapi di dalamnya tidak ada tulang yang keras, ya. Kita bisa bayangkan misalnya apa ya, serangga yang sering dilihat, kecoa misalnya ya, itu kan di luarnya keras ya, atau kumbang di luarnya keras, tapi di dalamnya nggak keras karena tulangnya itu tidak ada tulang dalam. Oke, kemudian mereka punya alat pencernaan yang dilengkapi mulut dan anus. Oke, jadi mereka punya alat pencernaan dari dilengkapi mulut dan anus. Tidak seperti misalnya cacing cestoda tidak punya alat pencernaan gitu ya. Tapi kalau arthropoda punya ya. Jadi mereka bisa makan dan bisa mengeluarkan feses gitu ya, kotoran gitu ya. Kemudian dia juga memiliki sistem ekskresi atau pengeluaran zat-zat yang tidak diperlukan lagi. Ya. Kemudian sistem pembuluh darahnya terbuka dan terdapat di bagian dorsal. Dorsal itu di bagian belakang atau punggung. Ya. Pembuluh darahnya terbuka. Tidak seperti manusia. Kalau manusia sistemnya tertutup karena dia mengalir di pembuluh darah. Ya. Tapi kalau arthropoda tidak ada pembuluh darah. Jadi sistem pembuluh darahnya terbuka. Oke. Kemudian rongga tubuhnya bertindak sebagai rongga darah atau hemosil ya karena tidak punya pembuluh darah ya. Kemudian sistem persyarafannya itu di bagian ventral ya atau di bagian bawah atau perut ya kalau posisinya seperti ini karena mereka banyaknya kan tidak berdiri ya tetapi telungkup seperti ini. Jadi tadi untuk pembuluh darahnya di dorsal, kemudian sistem persarapannya di ventral. Oke. Kemudian sistem respirasinya, nah ini pernapasan ya, berupa tabung hawa atau trakea dengan lubang hawa atau spirakel itu terdapat di permukaan tubuh ya. Jadi tidak seperti kita punya hidung ya untuk bernapas, mereka punyanya spirakel atau lubang hawa ya karena sistem respirasinya tabung hawa atau trakea yang terdapat di permukaan tubuh. Kalau kita perhatikan misalnya
ada belalang ya, belalang. Kemudian kan ada tubuhnya panjang. Nah, itu ada spirakel di permukaan tubuhnya, biasanya di bagian samping ya, seperti lubang-lubang hawa gitu ya. Jadi mereka respirasinya dari sana ya. Kemudian kalau arthropoda yang hidup di air bernapasnya dengan insang. Oke. Baik, pada gambar ini kita lihat morfologi tubuh arthropoda. Nah, kita lihat dia bersegmen-segmen ya. Kemudian anggota tubuhnya berpasangan, kanan kiri sama. Misalnya antena ada kaki ya, sama jumlahnya. Nah, ini bagian luarnya. Nah, dia cenderung keras karena dia kerangka luar ya, atau exoskelet. Nah, kemudian kita lihat bagian dalam, bagian-bagian penting tadi ada pencernaan ya. Dia ada mulut ya, kemudian usus ya. Nah, kemudian sampai ke anus. Oke, jadi pencernaannya ini yang di tengah. Oke. Kemudian yang di dorsal tadi kita pernah ya sebutkan bahwa yang di dorsal itu ada pembuluh darah gitu ya. Yang terbuka. Oke, kemudian ini yang di bagian ventral ya, kita tadi sudah sebutkan bahwa ada sistem syaraf ya. Syaraf biasanya disebutnya syaraf tangga tali. Ini ada simpul-simpulnya ya, simpul syaraf. Oke. Apa saja arthropoda yang penting pada bidang kesehatan ya? Kita lihat ada beberapa kelas. Kita lihat ada krustase ya, kemudian myriapoda, kemudian arachnida, kemudian insekta. Nah, kita lihat krustase ada copepoda, ada decapoda, chilopoda, untuk myriapoda ya, chilopoda dan diplopoda. Kemudian arachnida ada ordonya Scorpionida, Aranida, Acarina, dan Pedipalpida. Kemudian ini kelas insekta, ini paling banyak. Itu ada Ordopteraptera, Orthoptera, Diptera, Lepidoptera, Hemiptera, Siphonoptera, Hymenoptera, dan Coleoptera. Nah, memang kalau mengingat nama-nama seperti ini, kita akan lupa ya. Ini tuh yang bagaimana gitu ya, ciri-cirinya apa. Maka kita harus perhatikan ciri-cirinya, clue-nya ya. Misalnya yang penting-penting kita ingat. Misalnya ada decapoda. Nah, decapoda ini 10. Deka itu 10 ya. Jadi 10 pasang kaki ya, ini krustase. Ini ada decapoda. Kemudian kalau myriapoda itu kakinya banyak ya, banyak sekali. Tetapi ada yang satu segmen satu, kakinya ada satu segmen dua ya. Ini ada di diplopoda, satu segmen dua ya. Kemudian arachnida. Nah, ini kan tadi kakinya ada yang 5 ya. Kemudian yang ini kan banyak ya. Banyak, tapi ada yang satu segmen satu, ada satu segmen dua. Oke, saya tulis banyak. Nah, kemudian untuk arachnida, nah ini kakinya berapa arachnida? Kakinya adalah 4 pasang. Ya. Ini 5 pasang, ini banyak pasang, ini 4 pasang. Oke ya. Kemudian kalau insekta, secara garis besar ya, dia kakinya berapa pasang coba? Pernah nangkap nyamuk ya, dihitung kakinya? Oke. Nah, ini adalah 3 pasang ya. Jadi secara garis besar mereka terbagi dari ciri-cirinya ya. Kemudian ya, kelas insekta misalnya. Antara ordo ada ciri-ciri yang berbeda juga ya. Misalnya Lepidoptera. Oke, dia kupu-kupu ya, sayap bersisik ya.
Coleoptera, dia kumbang-kumbangan, sayapnya tebal gitu ya. Hymenoptera, misalnya lebah, sayapnya seperti selaput gitu ya. Nah, Siphonoptera ini pinjal ya, dia tidak bersayap tapi kakinya sangat kuat untuk meloncat ya. Dan lain sebagainya ya. Jadi mereka itu dikelompokkan berdasarkan ciri-ciri yang akan kita bahas pada slide-slide atau responsi-responsi selanjutnya.